Terus? Setelah itu pindah lagi ke TIO. Oh gitu. Ya, Lompat-lompat. yang bisa dulu dikerjakan saya kerjakan. Apa namanya? Kenapa kita sarankan TWK dan TKP itu dikerja? Karena jenis penalarannya itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Chandra, saya founder dan pendiri dari Bimbel Mentor CPNS. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kedatangan teman-teman atau adik-adik yang menjadi peserta Bimbel Mentor CPNS dan luar biasanya sudah lulus menjadi PNS. Dua di sebelah kiri saya ini lolos di kejaksaan, dan juga dua di sebelah kanan saya ada lolos di kejaksaan dan juga lolos di Kementerian Hukum. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulik ya pengalaman-pengalaman, trik strategi peserta bimbel kami sehingga bisa lulus PNS tahun 2023 kemarin. Jadi ini masih fresh ya, masih baru. Oke, tapi sebelum lebih jauh kita mungkin perkenalan ya satu-satu. Perkenalkan nama, lulus di mana, mungkin dari ujung kiri saya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya M. Alif Mauluddin. Saya lulus di Kejaksaan tahun 2023. Oh ya, selanjutnya. Perkenalkan, saya Siti Nurfadila Kadir. Saya lulus di Kejaksaan tahun 2023. Oh ya, oke. Kanan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik. Saya lulus CPNS Kejaksaan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Setiawan. Saya lulus di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Oke, ini alhamdulillah ini lulusan baru semua ya, tahun 2023 kemarin baru. Dan ini kayaknya beda-beda jabatannya ya. Kalau dari IAS sendiri ambil jabatan apa kalau di Kementerian Hukum? Penjaga tahanan. Penjaga tahanan ya, berarti jasa SMA ya. Jasa SMA. SMA. Berapa kali daftar CPNS? Pertama kali. Luar biasa. Pertama kali daftar langsung lulus ya. Kalau Taufik lulus di mana? Kalau saya formasi pengelola penanganan perkara. Oke, oh ya, yang standar nilai CT-nya tinggi ya. Oh ya. By the way, kemarin nilai CT-nya berapa? Alhamdulillah 435. Oh, yang 435 tinggi ya. Kalau Taufik ya, berapa kali daftar CPNS? Sekali. Oh, sekali ya, luar biasa. Soalnya dari cerita teman-teman peserta yang lolos maupun tidak lolos, ada yang sudah berkali-kali daftar ya. Ada sampai 7 kali baru ke-7-nya lolos. Bahkan ada salah satu peserta kami itu 15 kali daftar. Itu dan juga belum tunggu sampai sekarang. Ini luar biasanya teman-teman. Kalau Dila ambil jabatan apa? Kalau saya sendiri ambil jabatan operator penjaga tahanan. Operator penjaga tahanan ya. Berapa kali daftar Dila? Pertama kali. Pertama kali. Kalau Dila kapan sih tamat SMA? Tahun 2023 kalau tidak salah bulan 7. Bulan 7 ya? Artinya baru tamat SMA, langsung daftar CPNS, lulus ya? Ya. Oh luar biasa. Jadi usia 18 tahun ya jadi PNS. Oh ya, saya usia 28 jadi PNS ya. Jadi ketuaan saya jadi PNS-nya. Oke, kalau saya sendiri ambil jabatan operator penjaga tahanan sama seperti Dila. Oh, penjaga tahanan ya. Iya. Kalau berapa kali daftar PNS? 1 kali, Kak. 1 kali ya. Iya. Kayaknya bisa nanti dikumpulkan cerita sukses teman-teman ini ya, jadi satu buku lagi. Tentunya teman-teman ini hal luar biasa karena baru daftar dan langsung lolos. Biasanya kalau orang tua itu atau orang lain itu cari begitu. Pertanyaan bagaimana caranya? Nah, ini mungkin teman-teman mengingat-ingat kembali apa sih rahasianya atau trik strategi, siapa tahu mungkin ada hal-hal yang selama ini orang tidak lihat, tidak tahu, yang mungkin teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya menjadi inspirasi, supaya teman-teman yang lain juga yang daftar tahun ini bisa lolos. Mungkin dari Taufik dulu ya, apa sih trik atau strategi rahasia yang mungkin orang tidak tahu sehingga Taufik bisa dapat nilai tinggi? Kalau trik dari saya itu, pertama saya ikut bimbel, terus pelajari buku-buku tentang CPNS. Oke, kalau tulis ini punya berapa buku? Cuma satu. Yang dari bimbel atau? Yang dari bimbel, pembagian dari bimbel. Nanti direkomendasikan ya. teman-teman ya. Dan saran saya
Sebelum 1 bulan tes itu sering-sering untuk ikut tryout, Ya. mungkin itu Kak. Kalau Taufik mana hitungnya berapa kali ikut tryout? Mungkin lebih dari 20 kali Kak. Setiap hari. Dalam 1 bulan terakhir itu saya tryout setiap hari. 1 bulan Sebelum tes, ya. Itu hampir setiap hari. Setiap tryout, hari ya? tryout. Di satu platform bimbel atau banyak? Dari berbagai platform bimbel. Oh begitu Iya. ya. Dan memang waktu tryout itu nilainya tinggi atau sedang atau bagaimana? Dari kecil ke tinggi. Oh begitu ya. Jadi semakin sering tryout Ya. atau simulasi CAT di beberapa bimbel. Ya, termasuk bimbel ini juga. termasuk juga ya. Oh, iya. Kita kan kemarin harus belajar dan tes ya. Ya. Oke, itu ya. Jadi poinnya 1 bulan sebelum tes harus lebih banyak Lebih banyak tryout. Kemudian punya buku supaya mengulang-ulangi materi. Iya, supaya mengatur juga waktu. Oh iya, betul. Boleh nanti saya tips dan trik buat teman-teman bagaimana sih manajemen waktu tes ya. Iya. Oke. Mungkin kalau ya sendiri, sedikit informasi ya. Ini salah satu peserta bimbel kami juga yang kayaknya tidak full ikut bimbel ya. Iya, Karena tidak full ya. Iya. Ya, karena beliau kerja. Beliau kerja di salah satu perusahaan di Makassar dan kadang kalau saya mengajar ada IAS ataupun tidak ada ya. Kalau ia sendiri apa sih trik atau strategi rahasianya walaupun tidak full ikut bimbel bisa dapat nilai tinggi? Mungkin trik dan strategi saya itu hampir sama dengan Taufik. Oh, Cuman yang berbeda itu selain saya ikut bimbel, saya juga membentuk kelompok belajar. kelompok belajar. Ya, kelompok belajar dari orang-orang yang ingin coba CPNS tahun 2023. Baik itu dari teman ataupun keluarga, sepupu-sepupu. Oh begitu ya. Iya. Oh jadi ada kelompok belajar. Ada. Biasa belajarnya di mana? Di rumah, di tempat lain atau gimana? Biasa di kafe sih, Oh di pertengahan. kafe, Iya. pertengahan ya. Iya. Oh gitu. Kalau kelompok belajar ada berapa orang biasa? Awalnya 6. Oh yang 6 ya. Ya, pas mau tes jadi 12. Wih banyak ya. Oh jadi itu ya salah satu ini cerita baru saya dapatkan walaupun bukan hal yang baru ya karena banyak juga peserta kami walaupun ikut bimbel belajar mandiri juga ada kelompok belajarnya dan memang kita sarankan ya Iya. kalau di tempat bimbel itu harus punya kelompok belajar komunitas. Selain itu apa yang dilakukan Yas kalau yang lainnya? Tryout juga, tryout online. Tryout online Iya. di oh ya kemarin sebelum tes saya dengar juga beberapa kali ikut tes ya. Iya. Tes tryout ya. Oke, poinnya adalah walaupun kita bimbel ataupun belajar mandiri, memang kalau di bimbel kita sarankan buat teman-teman itu bikin belajar kelompok. Biasanya kan ada teman-teman keluarga yang mendaftar juga, kita ajak minimal biasanya tidak apa-apa berbagi ilmu. Kalau kita dapat dari tempat bimbel kita sharing. Itu. Kalau Dila sendiri ya, ini yang saya lihat perjuangannya luar biasa juga ya. Apa sih trik strategi kemarin Dila bisa dapat nilai yang hampir ya? Jadi lumayan bisa lulus. Oke, silakan Dila. Yang pertama itu saya ikut bimbel di Mentor CPNS. Terus saya juga rajin tryout. Terus beli buku yang memang soalnya soal CPNS. Berarti kemarin Dila sendiri berapa buku yang kemarin Dila pakai selama belajar? Kalau saya 2, yang satu dari bimbel Mentor CPNS, terus yang satunya lagi saya beli di Gramedia. Oh Gramedia ya. Oh ya, jadi 2 buku aja pakai belajar ya. Ya, karena Dila ini luar biasa ya. Kadang beliau salah satu peserta karantina kami. Kadang juga beliau kalau materi tidak tuntas sampai malam ya. Kadang kita khawatir ya, kapan tidurnya ini kalau belajar terus ya, khawatirnya sakit. Selain itu apa dari bimbel, tryout, buku ada mungkin hal yang lain atau seingatnya itu? Karena yang saya lihat, karena saya biasa ketemu dengan Dila dengan orang tuanya, yang luar biasa juga sebenarnya doa orang tua ya. Ini sudah bocoran buat teman-teman. Kalau saya ketemu orang tuanya Dila itu pasti dalam keadaan puasa. Kita makan bareng itu orang tuanya Dila tidak makan. Kalau misalnya dari pagi atau sore, saya tanya kenapa Pak? Orang tuanya nazar supaya nanya bisa lulus PNS. Itu yang luar biasa. Dan berkat doa orang tua itulah saya terasa buat Dila sendiri itu karena nilainya tidak terlalu tinggi ya, tapi woi pas-pas. Saya bilang kalau saya untuk adik-adik saya enggak apa-apa nilainya rendah yang penting lolos ya.
Daripada tinggi tapi tidak lolos, kayak ada teman yang tinggi nilai CAT-nya itu tidak lolos. Oke, kalau Alif sendiri, apa sih trik rahasia yang kemarin mungkin jadi tahu? Kalau dari saya sih Kak, pertama itu niat. Oh niat. Oke, that's good. Setelah itu ikut bimbel di Mentor CPNS Oke. dan ikut juga di platform kayak di Instagram, YouTube. Oh belajar Lihat di soal-soal YouTube di juga situ Kak. Instagram itu belajarnya atau tryout-nya? Soal-soalnya. Oh soal-soalnya dia ada ya. So- Oh ya, ini karena teman-teman pengalamannya sekali daftar dan lolos ya. Dan kalau Taufik baru ikut bimbel ini ya? Ya memang ini juga sekedar informasi buat teman-teman. Kita berusaha di bimbel mentor CPNS itu semua pengajarnya itu PNS. Artinya apa? Buat teman-teman yang belajar di mentor CPNS itu minimal dapat pengalaman kami yang lolos. Karena sebenarnya itu yang mahal. Karena kadang kita yang PNS ini punya trik strategi yang umumnya orang tidak tahu. Makanya saya senang mengulik-ngulik PNS itu. Karena sepengetahuan saya banyak orang belajar, banyak yang tes, tapi hanya sedikit yang lolos. Biasanya yang lolos itu punya hal yang sedikit berbeda. Itu yang kadang mesti cari tahu. Di hadapan saya juga ini ada peserta saya yang lulus tapi masih malu-malu ya. Nanti saya tanya-tanya khusus buat beliau nanti berdua saya untuk tanyai. Beliau salah satu orang yang ini juga tinggi nilainya. Itu ya. Oke, selanjutnya selama persiapan kemarin baik itu bimbel, belajar mandiri, tryout, pastinya kan ada kendala-kendala belajar. Mungkin kayak IAS mengimbangi waktu kerja, belajar, bimbel maupun belajar kelompok. Selama persiapan kemarin apa kendala-kendalanya IAS? Ya, baik. Salah satunya itu memang kerja, mengimbangi waktu kerja. Karena kerja juga 3 shift. 3 shift Iya, 3 shift. Sampai malam ya? Ya, pagi, siang, malam. Oke. Terus mungkin kendala kerjanya itu selama belajar mandiri mungkin konsentrasi ya. Konsentrasi selalu terganggu. Karena kecapean itu ya? Iya. Atau Karena kecapean. Mungkin cuma itu saja sih. kendala itu ya, Ya. karena ya luar biasa. Satu, IAS ini kerja, yang kedua tempat tinggal dan tempat bimbel itu jauh. Jauh. Jadi kadang juga capek mungkin ya kalau sampai ke sini. Itu jadi kerja ya. Bagaimana mengatasi itu kalau misalnya yang kurang fokus atau kurang konsentrasi? Kan setiap bimbel itu pasti dicatat materi-materinya. Nah, jadi kalau pulang habis istirahat pasti diulang lagi materinya. Oh, ini poinnya ya teman-teman yang belajar nanti, pentingnya mendengar, latihan, mencatat ya. Kemudian mengulang-ulangi. Ya. Saya juga punya pengalaman teman-teman sudah bimbel, tapi ada 2-3 bulan sebelum tes itu sudah tidak belajar lagi, tidak mengulangi. Makanya pas tes itu rendah nilainya. Oke, Taufik sendiri apa kemarin kendala belajar? Mungkin dari pahaman dari soal-soalnya. Oke, pemasaran soalnya. Mungkin bisa dikasih contoh? Apa yang sulit? Apakah misalnya kebangsaan, intelijensi Ya dari atau? TWK biasanya kalau saya belajar di luar itu sulit dimengerti. Tapi setelah saya masuk di bimbel, saya mudah mengerti dari pengajarnya. Oke, kemarin Taufik gelombang 10 ya? Ya kalau Langsung saya ngajar Iya, kemarin. langsung. Iya sih kadang peserta itu beda-beda pemahamannya ya. Kadang poinnya memang kalau wawasan kebangsaan kita harus tahu pengetahuan umumnya. Ya dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Yang kedua memang itu mungkin daya tangkap teman-teman yang memang bagus. Karena kan soal-soal 2000 aja kemarin penalaran ya. Ya penalaran. Full penalaran ya. Jadi kurang hafalan ya. Kurang. Beda saya 2017 itu banyak hafalan, mengingat peristiwa, mengingat tahun. Makanya itu tantangan buat teman-teman ya. Itu kemarin pemahaman ya. Ya, Kalau selain itu ada? Mungkin waktu. Oke. Dalam mengerjakan soal biasa terlambat gitu. Tapi waktu tes kemarin kehabisan atau pas? Atau lebih? Pas. Oh, pas ya? Pas sekali. Oke, boleh nih kasih bocoran buat teman-teman. Kemarin kalau Taufik kerja apa dulu waktu CPNS yang kemarin? Kalau saya TWK dulu pertama. Oh, TWK tuh. Ya, TWK. lompat ke TKP. Oh, TWK, TKP. Ya, Tio baru terakhir. Tio baru terakhir ya. Oh iya. Ini pilihan ya, kadang kita menyarankan di tempat bimbel itu kerjakan yang mudah dulu. Yang mudah ya. Biasanya TKP ya.
baru pindah ke TWK. Tapi tekniknya Taufik TWK dulu, baru TKP. Tapi saya enggak full semua kerjakan, Kak. Oh, Kalau siap, misalnya siap. TWK ada 15, saya lompat lagi ke TKP 20 nomor. Terus? Setelah itu pindah lagi ke TIO. Oh gitu. Ya, Lompat-lompat. yang bisa dulu dikerjakan saya kerjakan. Oh begitu ya. Kalau selesai yang bisa dikerja kembali ke TWK. Ya, yang belum selesai saya kerjakan lagi. Oke, that's good. Oke, mantap. Kalau Alif sendiri nih, kemarin apa kendala belajar, Alif? Kalau kendala sih dari diri sendiri Kak, yang biasa main game kalau malam, besoknya masuk. Sering ya. Apa gamenya Alif kemarin? Apanya Kak? Main game apa? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend ya. Oh jadi malam main ya? Oh, Iya, itu Kak. ya. Tapi Tidak. Alif kemarin juga masih bantu orang tua ya selama belajar Iya kemarin. Kak, bantu jaga toko. Jaga toko ya. Oke, itu kendala belajar ya. Tapi bagaimana bisa mengatasi itu? Biasa kalau ada jadwal biasa berhenti dulu, besoknya lanjut lagi. Ini Untuk malamnya. beda ya. Kalau ini sedekat saya punya adik kandung juga 2019 saya ajar langsung. Itu memang membuat saya wajib hapus game Mobile Legends dulu Iya Kak. selama persiapan karena Kemarin 1 bulan tidak main, gara-gara out CPNS. oh gitu ya. Oh artinya sempat dihapus Sempat atau tidak dihap- main? Oh, sempat dihapus Sempat ya. dihapus. Sebelum tes. Iya Kak. Oh ya jadi Alif ini tahu kendalanya dan tahu solusinya. Iya Kak. Masalahnya adalah belajar sambil main game akhirnya kurang efektif, akhirnya dihapus ya. Karena saya bilang juga sama adik kandung saya, hapus dulu selama persiapan tes. Nanti kalau you lulus PNS bisa di-download lagi kan ada ID-nya ya. Iya Kak. Oh ya, Tinggal that's masuk. good. Selain kendala itu main game, apa lagi kemarin kendalanya Alif? Cuman itu Kak. Kalau yang lain aman. Oh ya lain apa ya? Iya. Oh ya, that's good. Kalau Dila, oh, ini yang luar biasa belajarnya, perjuangannya. Apa kemarin kendala belajar Dila? Kalau kendalanya itu Kak, apa ya? Oh, Kalau saya Tio, Tio ya kemarin ya. Sempat naik turun ya. Wih, ini sudah belajar keras ini, masih rendah dari Tio-nya nih. Siapa yang salah ini? Oke, Tio ya. Itu kemarin bagaimana caranya Dila mengatasi itu sampai bisa nilai Tio-nya cukup bagus sampai bisa dapat passing grade? kalau dari saya pribadi itu rajin ikut tryout. Oh, tryout ya. Oh, tryout-nya ya supaya latihan itu terus ya. Oke, menarik nih. Kalau Dila kemarin waktu tes CAT, apa yang dulu dikerja? Kalau saya kemarin TKP, Oh, tetap saran ini ya, bimbel ya TKP. Setelah TKP? setelah TKP TWK. Terus kalau misalnya ada soal atau pertanyaan yang saya tidak mengerti, saya langkahi dulu. Oh, siap. Berarti nanti Tio-nya di akhir ya? Iya Kak, Oh, Tio-nya iya. di akhir. Oke. Ya waktu pas ya, enggak kehabisan. Pas. Oh pas. Iya rata-rata sih kalau teman-teman bimbel itu akan diajari manajemen waktu mengerjakan ya. Banyak soalnya masalah yang kita dapatkan itu peserta yang tidak ada mentornya. Biasanya itu kehabisan waktu. Banyak yang kalah di waktu. Banyak dikala waktu ya. Kalau kemarin Alif kerja apa dulu waktu tes? Kalau saya TWK dulu Kak. Oh TWK dulu ya. TWK. TWK sama ya. Selesai semua TWK 30 soal baru pindah ke TKP, Oh sama ya TKP. baru TIO. Bahkan ada yang tinggal 5 menit saya waktu, 5 menit itu sisanya. Oh sisanya ya. Iya Kak. Ini juga buat teman-teman kalau kenapa kita sarankan TWK dan TKP itu dikerja karena jenis penalarannya itu sama, pemahaman dan penalaran. TIO itu biasa kita simpan di akhir karena dia perhitungan. Nanti mungkin bisa teman-teman sharing ke keluarga atau teman-temannya. Banyak memakan waktu. Karena satu soal di soal CAT itu hanya waktunya 54 detik ya. Jadi teman-teman harus betul-betul manajemen waktunya bagus. Oke, kita mungkin spesifik ke bimbel mentor CPNS ya. Apa sih kemarin hal-hal yang mungkin positif atau hal yang baik selama belajar di mentor CPNS? Mungkin pengalamannya Taufik. Kalau saya itu mungkin dari pengalaman saya yang saya dapatkan itu mungkin kita diajarkan cara manajemen waktu dengan baik. Oke, manajemen waktu ya, yang disampaikan kemarin. Kayak ada 5, 6 Iya. rahasia. Nanti kita Dan share itu. soal-soalnya juga itu yang diberikan sangat hot menurut saya, Ya. yang tidak ada di tempat lain menurut. Itu juga cara kami untuk menjaga kualitas ya, karena kita beli soal mahal juga untuk kita kembangkan terus. Pekan terakhir ini untuk 2024
sekedar bocoran, ini kita bikin soal baru lagi yang dibikin oleh teman-teman PNS hasil dari laporan teman-teman kemarin. Tuh apa lagi? Saya kira Oh itu ya. Kalau mungkin langsung saja hal yang mungkin yang kurang kemarin didapat selama bimbel yang menjadi kritikan buat kami untuk kami kembangkan. mungkin kurang lama Kak. Iya, ini kurang lama kemarin ya. Iya, karena kita tidak bikin part 2-nya ya. Kemarin cuma satu gelombang. Oh ya, kurang lama ya. Wih, ini saya sudah 24 kita punya bimbel offline itu satu kali 24 kali pertemuan ya. Dan itu yang tadinya 12, 20 sampai 24. Itu masih kurang ya. Nanti kita pertimbangkan lagi. Atau mungkin juga bisa buka di tempat lain supaya teman-teman dari kabupaten lain bisa juga ikut bergabung Kak. Boleh. Nanti kita makanya tahun ini kita buka bimbel online. Jadi minimal teman-teman nanti itu belajar 24 kali pertemuan. Jadi kalau mau mengulang boleh karena ada rekaman dan live ulangnya. Bahkan rekomendasi dari Taufik nanti kita bikin lebih panjang lagi belajar ya. Lebih panjang Kak. Boleh. Long rest belajar. Oke, kalau ia sendiri kemarin apa hal positif selama belajar di bimbel kemarin? Apa sih didapatkan hal positif kemarin di bimbel? Hal positif selama saya bimbel itu yang pertama saya dapat lebih fokus untuk belajar untuk persiapan CPNS. Siap. Yang kedua itu saya dapat apa ya? Pengetahuan baru. Oh, pengetahuan Ya. baru ya. Karena kan ini baru pertama kali saya ikut tes CPNS. Jadi saya itu tujuan saya ikut bimbel CPNS itu untuk mengetahui bentuk soalnya apa segala macam dan tips and tricksnya. Oh, tips dan trik ya. Ya. Oh iya, kita share ya Iya. teman-teman tips dan triknya. Oh, itu ya hal yang baru ya. Oke, kalau Dila sendiri kemarin hal positif apa yang didapatkan di bimbel yang bisa di-share sama teman-teman? Selama belajar. Yaitu pembelajaran dan pengalaman baru karena ini juga tes yang pertama. Oh, pertama kali tes ya. Oh ya, jadi teman-teman rata-rata ini pertama kali tes ya, satu dan lulus. Yang ketiga itu rata-rata juga baru tamat SMA dan kayak itu juga baru tamat selesai pendidikannya juga. Jadi lebih ke pengalaman baru ya. Kalau hal teknis apa yang didapatkan kemarin selama belajar? Karena Dila sendiri kan ikut di kelas reguler, karantina ya, sampai kita dampingi terus. Kalau boleh jujur, hal yang saya suka itu di pas bimbel karantina. Kalau misalnya itu mentornya atau pengajarnya masuk belajar, tidak ada peserta bimbel yang merasa dikucilkan. Maksudnya itu sebelum masuk atau sebelum memulai pembelajaran, pengajar dan mentornya itu tanya satu persatu pesertanya bagaimana kabarnya, karena kan oh ya, karena kemarin juga Dila ini berapa kelasnya tidur sama mentor juga ya, jadi bisa belajar sama-sama juga ya. Jadi bestie ya. Oh iya. Oke, kalau Alif sendiri kemarin apa sih hal positif selama belajar di bimbel? Karena rata-rata pengajar kemarin PNS semua ya. Iya Kak. Pengajar ya, silakan. Kalau hal positifnya itu dari pengajarnya yang berteman sama yang diajar. Oh ya, ini juga rahasia ya. Kami juga melibatkan pengajar-pengajar yang baru lulus kemarin. Jadi masih muda-muda kayak teman-teman juga. Terus apa lagi kira-kira hal positif kemarin didapatkan? Hal positif juga tentang soal-soal yang tadi yang dibilang Kak Iyas, soal-soal yang akan dihadapi nanti di CPNS. Seandainya saya tidak masuk di bimbel, saya tidak tahu bagaimana soal-soalnya, bagaimana waktunya, atur waktu dan segalanya. Betul. Gambarannya. Karena itu juga poin ya, karena teman-teman adik-adik di kantor yang baru lulus dipaksa suruh mengajar, ya mereka berbagi pengalamannya dan soal-soalnya. Itu. Oke, kita terakhir mungkin ya sebelum kita tutup. Ini sekedar penyampaian ke teman-teman, kita tahun ini buka bimbel CPNS online. Di mana nanti itu minimal teman-teman yang bimbel online itu jumlah pertemuan live streaming itu 24 kali pertemuan. Jadi offline kita online kan. Yang kedua nanti teman-teman diajar oleh PNS-PNS. Jadi teman-teman yang ngajar kemarin PNS itu akan mengajar di online. Bisa jadi mungkin bahan pertimbangan 24 kali lebih-lebih ngajarnya ya. Kalau yang ini yang ngajar juga PNS. Yang ketiga itu soal-soalnya terus kita gunakan soal-soal yang kemarin kemudian kita kembangkan. Karena yang bikin soal-soal ini adalah soal-soal dari PNS juga. Jadi juga teman-teman mau rekomendasikan teman-temannya atau keluarganya yang lain. Nanti ada video pembelajaran, ada grup belajar dengan PNS, dan terakhir itu kita berikan juga modul lengkap untuk karena ini online jadi bentuk digital nantinya. Dan terakhir nih,
Jadi teman-teman kemarin ada ikut kelas reguler ya dengan harganya, karantina dengan harganya. Jadi bimbel bimbel online ini kita sebenarnya di harga 598.000, tapi kita masih diskon sampai 50%, jadi hanya 299.000, yaitu sampai belajar setahun sebenarnya.